Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan pelajaran kita dan kitab Umdatul Ahkam, masih tentang taharah ya, masih tentang taharah. Dan selanjutnya kita memasuki dalil yang pertama. Ya, setelah beliau menulis kitab taharah, langsung membawakan dalil pertama. Qala muallif rahimahullahu taala An Umar bin Khattab radhiyallahu an, dari sahabat Umar bin Khattab, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innamal a'malu binniyat, hanya saja amalan itu tergantung dengan niatnya. Dalam riwayat lain dengan lafaz mufrad, ya, dengan riwayat lain dengan lafaz mufrad. Kalau dalam Bukhari itu lafaznya niyat, an-niyat, ini lafaznya jamak, bentuknya banyak. Ini setiap amalan. Setiap amalan itu harus dengan niat. Ya. Makanya dikenakan mengungkapkan kalimat innama. Ini memberikan faedah hasr, pembatasan. Jadi benar-benar kalau mau beramal harus dibarengi dengan niat. Mau amal, mau mengerjakan amal saleh, ibadah, ya, ketaatan, harus dibarengi dengan niat. Wa inna likulli imri'in ma nawa, hanya saja setiap orang itu akan dibalas sesuai dengan apa yang diniatkan. Jadi balasannya sesuai dengan apa yang diniatkan. Ini kaidah pertama ya, yang mestinya harus tertancap kuat di dalam kehidupan kita. Apapun bentuk amalannya, amalan soleh, ibadah, ketaatan, harus dengan niat. An-niyah ini adalah amalul qulub, amalan hati. Niat ini amalan hati, bukan amalan lisan. Ya, bukan amalan lisan. Maka niat itu mahalluha, tempatnya di hati, bukan tempatnya di lisan. Ya, sengaja aku mau ke pasar, enggak gitu. Sengaja aku mau ke WC, enggak gitu. Sengaja aku mau berwudu, enggak gitu. Karena niat di sini, bukan di lisan. Di lisan boleh diucap, tapi di sini enggak, maka enggak memberikan faedah. Ya. Namun di sini para ulama memberikan catatan seperti mazhab Syafi'iyah, ya, melafazkannya ini adalah sesuatu yang kalau dalam rangka menguatkan, ya, tapi hukum asalnya tetap di hati. Dalam rangka menguatkan, maka di sini dianjurkan. Ya. Makanya segala amalan harus dilafazkan. Maka ini kerepotan. Mau ke WC diucapkan, mau tidur diucapkan, mau mandi diucapkan. Ini kerepotan. Makanya datang sebuah riwayat atau ungkapan dari ahli ilm mengatakan, ya, "Lau kallafa Allahu 'amalan bila niyatin lakana min at-taklifi bima la yuta'." Ini disebutkan dalam kitab Majmu' Fatawa. Nah, kitab Majmu' Fatawa di jilid 18
ya, di halaman 262. Apa maksudnya? Seandainya Allah Subhanahu wa taala membebankan setiap amalan tanpa niat, ini sama saja membebani sesuatu yang manusia enggak mampu. Ya, setiap apapun dilapaskan niatnya, ini sesuatu yang mustahil untuk manusia untuk mampu untuk melakukannya. Makanya niat itu di dalam hati. Ini kaidah pertama ya. Kaidah pertama. Setiap amalan itu tempatnya, niatnya di dalam hati. Ini harus ada niat. Dan niat kita itu amalan tersebut akan dibalas sesuai dengan apa yang diniatkan. Ya. Ini jadikan kaidah yang kedua. Ya, bahwasanya balasan itu tergantung dengan apa yang diniatkan. Yang pertama apa kaidahnya? Segala amalan mesti ada niat. Kaidah yang kedua, setiap niat yang kita lakukan tadi itu akan dibalas tergantung dengan niatnya. Setiap amalan yang kita lakukan itu akan dibalas tergantung dengan niatnya. Niatnya apa? Kemudian Nabi SAW mencontohkan perkara niat. Contohnya, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang di antara kita hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka pahalanya untuk Allah dan Rasulnya. Ini hijrah yang bernilai agama, bernilai ibadah. InsyaAllah akan kita jelaskan satu persatu ya. Faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha atau yankihuha. Siapa yang hijrahnya, pindahnya untuk dunia, untuk mencari dunia, atau secuil dari dunia ini, atau hijrahnya untuk menikahi seorang wanita, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya ini sesuai dengan apa hijrahnya. Ya, hijrahnya akan dibalas oleh Allah sesuai dengan apa niat hijrahnya. Apakah niat dunia atau niat Allah dan Rasulnya, tergantung dengan hijrahnya. Oleh karenanya, ya, Imam penulis kitab Imam Al-Maqdisi rahimahullahu taala mengawali kitab beliau ini dengan hadis niat. Itu tidak lepas dari 3 perkara. Nah, Imam Al-Maqdisi mengawali kitab Thaharah ini dengan hadis niat itu tidak lepas dari 3 perkara. Kata beliau adalah iktidaan bil Bukhari rahimahullah taala haitsu bada'at bihadzal kitabi fi sahih. Mencontoh Imam Bukhari ketika menulis Sahih Bukhari. Ya. Dan kitab-kitab para ulama yang lainnya, sebagaimana dalam majelisnya hadis Arba'in An-Nawawiyah juga saya bahas di tertab ya, bersama di tempat guru kita Ustaz Nur Nandar Ta'ala. Situ sepanjang lebar saya bahas di situ. Namun di sini bukan tempatnya. Intinya beliau mencontoh Imam Bukhari rahimahullah ketika menulis kitab. Ini alasan kenapa penulis memulai kitabnya dengan hadis niat. Apa alasan pertama? Mencontoh Sahih Bukhari. Mencontoh Sahih Al-Bukhari. Kemudian yang kedua, istisyaran bitashihin niyyah liman bada'a bil amal. Ya. Jadi mengawal bagi orang yang memulai amalnya, bagi orang yang mengawali pekerjaannya, hendaknya perbaiki niat. Ya, setiap mau amal, setiap mau kerja,
Setiap mau ibadah, perbaharui niatnya. Ya, setiap mau beramal, perbaharui niat. Ya, perbaharui niat. Karena niat ini, Bapak Ibu sekalian, kadang muncul di awal, niatnya bagus. Ya, namun di tengah-tengah berubah. Ya, sampai akhir tetap pendiriannya di niat yang kedua. Contoh, ketika awal niatnya itu bagus, dia niatnya sholat lillahi ta'ala. Ya, ketika datang sholat Allah, dia kebetulan dia jadi imam misalnya. Dia jadi imam. So, luruskan, rapatkan. Ternyata imamnya masih pemuda. Ya, dan dia sedang nazar, proses pernikahan. Nah, kebetulan yang jadi belakangnya adalah calon mertua. Wah, ini calon mertua saya nih. Saya belum tahu nih diterima atau enggak sama anaknya ini. Wah, kesempatan. Wah, dah diperbagusi bacaannya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Biasanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ketika lihat mertua, calon mertua, ada beda niatnya. Dan niat ini dipertahankan sampai selesai. Ini niatnya, amalannya jadi rusak. Amalannya jadi rusak. Ya, kalau dia bisa memperbaharui niatnya agar dia kembali lillahi ta'ala, bukan berarti dia memperbaiki amalnya, enggak juga ya. Tetap seperti itu. Ini niatnya tetap di hati. Saya baca ini bukan untuk calon mertua saya. Nah, ini disebutkan dalam kitab Al-Isbahu fi Bayani Tarbiyah wal Islah, karya Syekh Muhammad Al-Bailani kalau tidak salah ya. Di awal-awal bab di situ disebutkan di kaidah pertama kalau nggak salah, ad-dinu mabniu ala aslaini azimaini, itu kata beliau. Ya, agama itu dibangun di atas sebuah fondasi yang besar. Ini ikhlas. Ya, ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, jadi setiap mau beramal terus diperbaharui ini niat kita. Sama kita kayak belajar seperti ini. Awalnya di rumah niat itu bagus, ya, lillahi ta'ala untuk belajar, karena ini memang perintah Allah, talabul ilmi faridah ala kulli muslimin Allah muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim dan muslim, wajib. Namun wajib di sini kalau ulama fikih mengatakan yusabu fa'iluhu wa yu'aqib tarikuhu. Ya, orang yang melakukannya mendapatkan pahala, meninggalkannya berdosa. Apakah orang yang enggak menuntut ilmu di luar sana berdosa? Tentu dirinci. Karena ilmu itu terbagi menjadi beberapa macam. Ada yang sifatnya fardu ain, ada yang sifatnya fardu kifayah. Fardu ain itu seseorang enggak boleh jahil, enggak boleh bodoh tentangnya. Contoh salat, wudu, ya, taharah tadi. Ini enggak boleh jahil. Ini wajib dipelajari. Kita enggak mau mempelajarinya dosa. Ini fardu ain. Iya. Ini contohnya, contoh mempelajari tentang tauhid, iman, bagaimana cara beribadah kepada Allah dengan benar, hanya kepada Allah saja kita beribadahnya. Tak mau belajar tauhid, dosa. Ya. Beda dengan fardu kifayah, contohnya bagaimana cara mengkafiri mayit, memandikan mayit. Ya. Ini fardu kifayah. Satu orang yang mempelajarinya, lainnya gugur. Tapi ketika sepakat semua kampung enggak mau mempelajarinya, dosa semua kampung. Dosa semua kampung, enggak ada yang mau mempelajari bagaimana tata cara mandikan jenazah, mengkafani jenazah, menguburkannya, bukan dosa semuanya. Demikian pula kalau enggak ada satupun yang azan, satupun yang enggak ada yang mau azan, maka sekampung berdosa. Ya, satu kampung berdosa. Maka itu bisa sepakati, kompromi. Ya, kita giliran azan. Ya, zuhur siapa, asal siapa, dan seterusnya. Baik, kita kembali tadi. Jadi segala sesuatu, ya, amalan itu hendaknya selalu diperbaharui. Ini alasan yang kedua beliau. Kemudian yang ketiga,
tambihan lil qari'i ala husni niyyati wal ikhlas. Ini sebagai tambih, peringatan bagi sang pembaca kitab atau orang yang sedang mempelajari kitab ini, hendaknya dia memperbagusi ya niatnya, memperbagusi niatnya. Ya, perhatian atau peringatan bagi pembaca, hendaknya memperbagus amalannya. Ya, memperbagus apa? Memperbagus niatnya. Nah, oleh karena itu, al-amalu mabniyatun ala amrayn. Amalan itu dibangun di atas dua perkara. Amalan itu dibangun di atas dua perkara. Yang pertama adalah silahul batin. Batinnya bagus, baik. Ya. Wasilahi atau wasilahu, ya, wasilahil az-zahir, dan zahirnya pun baik. Dari batin dan zahirnya itu harus baik, harus bagus. Ini amalan dibangun di atas dua perkara. Ketika batin dan zahirnya ini tidak baik, maka amalan yang dilakukannya la yuqbalu, tidak diterima. Ya. Wal amalu la yuqbalu illa bi amrayn. Amalan itu dia tidak akan diterima kecuali dua perkara. Nah, di sini disebutkan syurut amal, ya. Maka poin yang keberapa kita bahas lagi? Poin yang keempat. Syarat-syarat amalan. Ya, syarat-syarat amalan. Di sini syarat-syarat amalan ada dua. Yang pertama an-niyyatil khalisati lillah wa muwafaqati syariah. Niatnya itu murni untuk Allah. Niatnya murni untuk Allah, murni untuk Allah. Dan amalannya tersebut disepakati syariat, atau amalannya tersebut benar. Amalannya tersebut disepakati oleh syariat atau benar. Bahasa kitanya adalah amalan tersebut dicontohkan oleh Rasul atau salaf. Amalan tersebut dicontohkan oleh salafus saleh. Salafus saleh itu siapa? Nabi, sahabat, atba'ut tabi'in. Nah, itu salafus saleh, artinya orang yang terdahulu. Oleh karenanya Imam Fudail bin Iyad, salah satu pemuka kibarul tabi'in, dia mengatakan, Imam Fudail bin Iyad mengatakan, ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allazi khalaqal mauta, yang menciptakan kematian. Siapa yang menciptakan mati? Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menciptakan hidup, siapa yang menciptakan hidup? Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kita mati, Allah jadikan kita hidup. Tujuannya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kita yang paling bagus amalannya? Itulah faedahnya Allah jadikan mati, Allah jadikan hidup ujian. Di antara ujian tersebut, siapa di antara kita yang berhasil? Orang yang berhasil adalah orang yang paling bagus amalan dia. Maka dikatakan oleh seseorang, berkata kepada beliau, ya Aba Ali, ya. Dan beliau menjelaskan, Imam Fudail bin Iyad ini menjelaskan, maksudnya orang yang paling bagus amalan tersebut adalah huwa akhlasuhu wa aswabuh.
orang yang paling murni dan paling benar ibadahnya. Amalan yang paling benar adalah amalan yang dicontohkan Rasul, karena wahyu turun kepada beliau. Amalan yang dicontohkan kepada sahabat, karena wahyu turun, beliau para sahabat menyaksikan wahyu turun kepada Rasul. Ya, dan orang yang senantiasa setia mengikuti mereka, tidak mengurangi dan tidak menambah. Apalagi zaman kita ini, kalau ada sesuatu yang tidak dikerjakan oleh Rasul, butuh kita tanyakan, wahyunya mana mas? Ada wahyu yang turun kepadamu mas? Konsepnya begitu. Kalau enggak ada, mohon maaf, kita belum bisa mengikuti wahyu kamu. Sampai kau mau mendatangkan buktinya, wahyunya mana? Nabimu siapa? Malaikatmu siapa? Itu butuh seperti itu. Makanya seorang itu ketika ibadah itu harus kritis. Maka perkataan Fudail bin Iyad tadi ditanya oleh seseorang, ya Aba Ali, ya, ma akhlasuhu aswabuh, apa maksud ikhlas dan amalan yang paling benar? Maka beliau menjawab, ya, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun thawaban lam tuhbal. Wa idza khalis wa idza thawaban wa idza amala anna innal amala idza kana khalisan wa lam yakun thawaban lam yuqbal. Wa idza kana khalis wa idza kana thawaban lam yakun khalisan lam yuqbal hatta yakuna khalisan wa sawaban. Sesungguhnya amalan apabila ikhlas namun enggak benar, enggak diterima. Amalan ikhlas tapi enggak benar, masih tidak dicontohkan oleh Nabi. Amalannya ikhlas tapi enggak contoh Nabi, enggak diterima. Amalannya benar, dicontohkan oleh Nabi tapi enggak ikhlas, enggak juga diterima. Sampai benar-benar khalisan wa sawaban, sampai benar-benar ikhlas dan sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan petunjuk Nabi, sesuai dengan wahyu. Ya. Atau apa itu ikhlas dan sawaban? Ikhlas makana lillah, wa sawab makana 'ala sunnah. Ikhlas itu adalah murni untuk Allah, wa sawaban yang benar adalah makana 'ala sunnah, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda kita. Karena hadirnya beliau itu untuk kita contoh, bukan untuk kita selisihi. Sepakat ini. Ada orang yang berani menyelisih Nabi, maka siap dengan konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Ma yadkhulu ma ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad dakhala an-nar. Siapa yang mau mengikuti Nabi, itu surga untuk. Enggak mau mengikuti saya, ya sudah, kamu pilih neraka berarti. Silakan. Enggak mau taat Nabi, ikuti Nabi, ya sudah. Nah, tinggal dua pilihan saja. Mau masuk surga gampang. Apa itu? Ya masuk surga, tinggal ikuti saja. Tinggal contoh saja. Enggak mau masuk neraka, gampang juga. Silakan selisih Nabi, selesai. Silakan bervariasi, silakan berinovasi. Semua amalan ibadah silakan diinovasi, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Boleh, silakan inovasi. Tapi konsekuensinya apa? Neraka. Silakan ibu sekalian mau sholat. Kita sholatnya apa dulu? Allahu Akbar. Baca doa iftitah, kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan? Setelah Al-Fatihah baca ayat. Sekarang dibalik aja. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, Allahu Akbar. Ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi. Nah, dibalik saja. Oh, kenapa begitu? Oh, suka saya, enaknya begini. Iya kan? Kalau main enaknya begini, maka akan banyak syariat yang akan diobrak-abrik. Kenapa kita melakukan itu semuanya?
Kita setelah membaca Al-Fatihah, baca ayat, kemudian kita rukuk, kemudian i'tidal. Kenapa kita melakukan itu? Karena mengikuti Nabi, tuntunan kita. Kalau nggak mengikuti Nabi, coba banyak variasi sholat. Nanti bisa imamnya 10 di depan. Oh, saya semuanya merasa ingin jadi imam. Tapi ala kulli hal, intinya mau amalan, niatnya harus ikhlas dan benar. Baik. Walihada qala jami'u min ahli ilmi inna hadis Umar yu'tabaru syartuddin. Oleh karenanya mayoritas para ulama al-ilm, hadisnya Ibnu Umar ini adalah syarat syartuddin, setengahnya agama. Ya, setengahnya agama atau sepertiganya agama. Bahkan hadis niat ini masuk dalam 60 atau 70 bab fikih. Dalam masuk 70 bab fikih. Li'anna dina imma zahiran wa huwa amal. Karena agama itu ada kalanya sifatnya zahir, ini adalah amalan. Ada juga amalan agama itu sifatnya batin, yaitu niat. Ada sifatnya zahir, ini amalan. Nampak, terlihat. Kalau batin enggak terlihat, itu niat. Oleh karena kita nggak bisa menghukumi niat seseorang. Kamu niatnya nggak ikhlas, kamu niatnya riya, nggak bisa. Iya. Antara dia dan Allah yang tahu niatnya. Dan hadis niat ini berkaitan dengan hadis yang berkaitan dengan amalan batin. Adapun hadis Aisyah itu berkaitan dengan amalan zahir. Apa hadis Aisyahnya? Adalah man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa waradun. Itu kalau mau mengamalkan amalan zahir yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi, tuntunan Nabi, amalan dilakukan tadi itu tertolak, mardud, tertolak. Itu kalau amalan zahir, salat kita, puasa kita, haji kita malah menyelisihi Nabi, maka amalannya tertolak. Mau haji, silakan mau haji. Di mana? Nanti di Muara Semah saya bikin haji. Nanti saya bikin Ka'bah. Ya, semuanya umat muslim wajib haji ke Muara Semah. Gitu kan? Enak kan? Oh, kenapa? Oh, bebas kok. Saya banyak uang, suka-suka saya. Yang penting kan haji. Boleh begitu? Iya. Ini kalau amalan zahir harus sesuai. Itu hadisnya Isa tadi. Kalau nggak sesuai, tertolak. Kalau amalan batin, hadis niat tadi. Hadis Umar bin Khattab tadi, amalan batinnya. Ya. Demikian pula hadis yang lainnya, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa waradun. Oleh karenanya Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitab Riyadhus Shalihin, ini kitab yang paling di tanpa ada keraguan, disepakati, diterima dari semua lapisan, beliau membuat sebuah bab ini Imam Nawawi ya, salah satu mazhab besarnya, ulama besarnya mazhab Syafi'iyah. Beliau sangat tegas membawakan dalil, ada sekitar 8 dalil tentang terlarangnya kita melakukan inovasi dalam ibadah. Melakukan inovasi ibadah, berkreasi dalam ibadah. Contoh dalam sholat, saya pernah dapati macam-macam orang ketika takbir. Ya, saya contohkan ya. Ini kreasinya indah-indah. Ya. Enaknya gitu Pak. Saya tanya langsung, enaknya gitu. Lebih ngantuk jiwa saya katanya. Jadi Allahu Akbar. Jadi Allah ada sedikit, wah, enak. Ada lagi Allah. Ada lagi Allah. Ini kan Allah. Macam-macam. Padahal Nabi SAW, adalah Nabi SAW, beliau mempraktekkan langsung bitatbiqis shalah ala mimbar. Itu Nabi SAW. Sahabat enggak tahu bagaimana cara sholat.
Kemudian Nabi SAW berdiri di atas mimbar, ya sahabat, begini tata cara sholat. Allah, semuanya dari mulai takbir sampai salam. Itu diajarkan Nabi SAW. Kalau mau takbir, Allahu Akbar. Ada yang sejajar dengan bahu, satu ketika Nabi sejajar bahu, satu ketika sejajar dengan telinga. Tapi pada kulihat, ya, ini kita tidak memperpanjang masalah hal ini. Taib. Kemudian, ya, hadis setelah beliau menyebutkan kaidah-kaidah tadi, kan ada satu dan dua kaidah. Maksudnya setiap amalan itu harus ada niatnya. Kemudian amalan tadi akan dibalas sesuai dengan apa diniatkan. Ini dua kaidah. Kemudian Nabi SAW wa daraba Nabi SAW masalan lihada, membuat permisalan. Faman kana hijratahu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yaqifuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ya, siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka dia terhitung ibadah, bernilai ibadah. Hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Ya, hijrah itu secara bahasa artinya adalah al-intiqalu ila biladil kufri ila biladil Islam. Afwan, secara syar'i, ya. Ini berpindah dari negeri kekafiran menuju negeri Islam, itu namanya hijrah. Ya. Namun makna hijrah ini diartikan, ya, dalam tanda kutip, ya, diselewengkan di sebagian saudara kita, ya. Contohnya adalah salon hijrah, ya, misalnya. Salon hijrah. Ya. Jadi salon hijrah isinya banci. Ya. Ya, maksudnya banci, ya kan? Salon hijrah maksudnya hijrah dia dari laki-laki judi bertita. Subhanallah. Ya, ini contoh saja kalau ada misalnya ada salon hijrah. Nah, ini kan hijrah itu nama yang mulia, tapi diselewengkan kepada makna-makna yang lain. Karena hijrah itu sendiri artinya berpindah. Iya, berpindah dari laki-laki jadi wanita, gitu kan. Ala kulli hal, Allah musta'an. Jadi kalau hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya, maka bernilai ibadah. Namun kalau hijrahnya untuk dunia atau wanita yang ingin dinikahinya, maka dunia yang akan didapatinya. Balasannya hanya sebatas dunia atau wanita yang akan ia nikahi. Ya. Baik. Makanya oleh karena itu, kalau kita mau hijrah dengan makna yang benar, hijrah dari kekafiran menuju tauhid, hijrah dari nama amalan yang inovasi menuju sunnah, ini sangat dituntut oleh syariat kita. Dan hijrah ini pernah dialami oleh Nabi SAW selama sebanyak 3 kali. Ya, al-hijratu ila Habasyah ini 2 kali. Ya, hijrah ke Habasyah ini sampai 2 kali Nabi SAW. Ya, hijrah pertama beliau disitulah beliau berdarah-berdarah, dilempari batu, tidak diterima oleh kaum orang-orang Habasyah. Kemudian hijrah yang ketiga adalah hijrah ila Madinah. Ya. Maka faedahnya orang yang hijrah untuk Allah dan Rasul, maka dia hijrah ini karena mendapatkan akhiratnya. Adapun hijrah untuk dunia dan yusibuha, ini adalah hijrah perut, ya. Hijrah syahwat dan hijrah perut atau hijrah kemaluan. Nah, tapi pembahasan ini masih panjang, ya, masih panjang. Ala kulli hal, ya, kita cukupkan sampai di sini saja. Atau tambah ya, sampai jam berapa enggak? Hah? Tanya jawab. Iya. Baik. Untuk satu dalil sajalah, ya, satu dalil lagi insyaallah. Ya, ringkas saja, tidak usah perlu panjang.
Dalil yang kedua yang dibawakan oleh penulis kitab di sini, An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuqbalu Allah salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Iya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima salat di antara kita sampai benar-benar kita berwudu. Iya, sampai benar-benar kita berwudu. Di hadis ini menunjukkan ini wudu ini harus. Wudu ini harus dilakukan kalau mau sholat. Karena sholat itu tidak akan diterima melainkan dengan wudu. Faman shalla bi ghairi taharatin fala sholata lahu. Siapa yang sholat tapi tidak taharah, tidak berwudu, tidak bersuci, maka tidak ada sholat untuk dia. Kalau sholat, misalnya dia sedang junub, dia lupa, dia lupa bahwasanya dia junub tapi tetap sholat. Kemudian pulang ke rumah teringat dia sedang junub, maka sholatnya diulang. Sholatnya diulang. Ini banyak yang kejadian seperti ini. Malam mungkin junub, langsung tidur segala macamnya, dia bangun-bangun ketika azan, langsung bangun, langsung pergi ke masjid. Gak sadar kalau semalam dia junub. Sampai di rumah, saya junub tadi. Tidak, sholatnya diulang. Bagaimana kalau dua sholat? Dua sholat diulang. Subuh lupa, zuhur lupa, tidak sholat, asar baru ingat, tadi malam saya junub. Saya sudah sholat subuh, sholat zuhur, ulang lagi sholatnya. Meskipun di luar waktu. Sholat ini berurutan, sholat subuh dulu, sholat zuhur, baru sholat asar. Nah, jadi nggak ada uzur bagi orang yang lupa, ketika sholat sementara di dalam keadaan junub. Ini faedahnya. Fil hadis yang lainnya, la tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin wala sadaqatun minal ghulul. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sedekah, artinya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat tanpa bersuci. Dan tidak menerima sedekah dari harta yang ghulul. Ghulul ini ada dua pendapat para ulama. Yang ghulul adalah harta ghanimah yang hukum asal itu halal, tapi diambil duluan sebelum dibagi. Atau ghanimah itu adalah harta rampasan perang, melawan musuh, kemudian dapat harta, dia khianat dan curang, diambil duluan jatah dia sebelum dibagi. Nah, ini harta ghulul, dan dia sedekahkan, ini enggak diterima. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua adalah semua hasil harta yang dihasilkan dari harta haram. Mau haji dari harta ghulul, tidak sah haji, tidak diterima haji. Hajinya tetap sah, tapi amalannya enggak ada. Amalannya tidak ada. Selama syarat-syarat haji sana, syarat-syarat dan rukun hajinya terpenuhi. Demikian pula dengan harta sedekah yang dari masalah hal-hal yang haram lainnya, mencuri misalnya, dan seterusnya. Nah, maka kata saya di sini, fala budda min tuhur kamil shalah, wajib bersuci itu secara sempurna untuk salat. Pastikan mau salat benar-benar sempurna sucinya. Suci dari hadas besar seperti janabah, junub, ini hadas besar, wal haid, wal haidi, wan nifas. Haid dan nifas ini adalah hadas besar, ini harus sempurna sucinya. Wa minal hadasi asghar, dan juga dari hadas kecil. Hadas kecil itu seperti duratun atau rihun, kentut, kentut yang berbunyi, kentut yang suaranya halus sekali, atau BAB atau kencing, ini wajib untuk berwudu. Wa nahwi zalika, dan macam-macam hal itu, dan macam-macamnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, miftahus salati tuhur, kuncinya salat suci. Kuncinya salat harus suci.
Wa tahrimuha takbir, dan haramnya salat takbir. Wa tahliluha taslim, dan halalnya salat itu dengan salam. Apa maksudnya haramnya salat takbir, halalnya salat salam? Apa maksudnya haramnya salat takbir, awalnya halalnya salat salam? Maksudnya apa? Awalnya salat takbir, akhirnya salat Iya, paham tak ibu? Kata Nabi, haramnya salat dengan takbir. Apakah haram dia melakukan salat? Tidak, bukan itu maksudnya. Jadi hal-hal yang diharamkan di luar, ya, di luar salat, hal-hal yang diharamkan di luar salat ketika hal-hal yang dibolehkan di luar salat menjadi haram ketika takbir. Hal-hal yang dihalalkan di luar salat maka ketika takbir jadi haram. Bisa dipahami? Selesai? Apa yang dihalalkan? Apa yang dihalalkan ketika di luar salat? Makan, minum. Maka ketika takbir, makan dan minum jadi haram. Ya, artinya salatnya nggak diterima kalau makan dan minum. Lagi salat, saya. Demikian pula berbicara di luar salat halal atau tidak? Halal. Ketika di dalam salat haram. Kapan ketika takbir? Allahu Akbar. Mana HP-ku? Mana HP-nya? Mana Al-Qur'anku mana? Di dalam salat berbicara seperti ini halal atau tidak? Haram. Enggak boleh. Nah, itu maksudnya. Haramnya salat dengan takbir. Maksudnya hal-hal yang di luar salat yang hukum asalnya halal, maka setelah takbir menjadi haram. Demikian pula halalnya salat dengan taslim, dengan salam. Ya. Batas keharaman dalam sholat. Nanti insyaallah. Ya, maksudnya apa? Yang tadi yang hukum asalnya haram di dalam sholat, maka setelah selesai salam menjadi halal lagi. Ya. Paham sampai sini? Jelas ya? Ya. Makan tadi kan dalam sholat haram. Selesai salam, makan jadi halal lagi. Berbicara dalam salat haram, maka setelah selesai salam berbicara menjadi halal lagi. Jadi batasannya itu ketika takbir gak boleh makan, setelah salam boleh makan. Jadi salam salat itu ya harus kosong dari hal ini. Makanya wajib bagi kita ya memiliki kuncinya. Kuncinya salat itu adalah bersuci. Faman dakhala bi ghairi miftah, siapa yang salat tapi enggak memiliki kunci, maka tidak ada salat baginya kecuali darurat. Iya, jadi boleh salat Bapak Ibu sekalian kalau dalam keadaan darurat meskipun tidak bersuci. Yang disebut darurat itu sampai menghilangkan nyawa. Itu baru dikatakan darurat. Iya, saya mau salat harus bersuci wudu. Kalau dia kena wudu, kena air, mati dia, menghilangkan nyawa, maka gak boleh dia untuk bersuci. Sholat dalam keadaan apapun. Seperti kalmarid yang sakit, yang ajis, ya, yang ajis, yang lemah, yang tidak mampu, la yastati'u tuhuran, gak mampu untuk bersuci, la ma'an wala tayammuman, dan juga tidak mampu untuk tayammum. Ini orang yang uzur. Pernah ada yang bertanya kepada saya, Ustaz, saya ini uzurnya begini. Ya, orangnya sudah tua, 90-an tahun. Penyakitnya itu selalu meleleh ya, kotoran di sabilain, duburnya. Jadi selalu, bagaimana status saya sholat ya, Ustaz? Sholat dalam keadaan seperti itu. Jadi setiap waktu, setiap detik nggak ada jedanya, jadi keluar terus. Ya, maka sholat dalam keadaan seperti itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghukum seseorang di luar batas kemampuannya. Tapi demikian saja Bapak Ibu sekalian, insyaallah pekan depan kita lanjutkan hadis ketiga insyaallah taala. Ya, Bapak Ibu sekalian, agar bermanfaat mungkin bisa dibeli kitabnya
bisa dipesan secara online ya paling sekitar 30.000 atau 40.000 lah. Ya. Umdatul Ahkam ya. Umdatul Ahkam. Ya beli matannya saja. Ya kumpulan hadis matannya saja. Kalau yang memiliki syarahnya kayak punya saya ini lumayan ya. Ada yang sampai 500.000 ya. Mau bagus belinya enggak masalah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah,